Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara semua penyimak juga mengaji, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk mengkaji kitab himpunan yang dikaji oleh teman kita di Islam Jamaah. Kita mengkaji Kitabul Imarah, insyaallah sudah sampai pertengahan. Kita buka halaman 47 bagian tengah. 47 yang bagian tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musa bin Marwan Ar-Raqi, hadatsana Mu'afi, hadatsana Al-Auza'i an Al-Haris bin Yazid an Jubair bin Nufair anil Mustawrid bin Shaddad qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lana 'amilan falyaktasib zaujatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjadi pekerja amil atau pejabat untuk kami kaum muslimin, maka hendaklah dia memiliki istri. Artinya kalau belum punya istri, silakan memiliki istri, karena ini nanti akan ditanggung oleh Baitul Mal, akan ditanggung oleh negara. Fa'il lam yakul lahu khatimun falyaktasib khatiman. Dan barang siapa yang ketika dijadikan didapuk sebagai amil atau pejabat dan dia belum mempunyai pelayan, maka hendaklah dia mencari pelayan. Ini juga akan ditanggung oleh negara, oleh Baitul Mal. Fa'il lam yakun lahu maskanun falyaktasib maskanan. Dan ketika dia tidak memiliki tempat tinggal, belum mempunyai rumah, maka hendaklah dia memiliki tempat tinggal. Ini juga akan ditanggung oleh negara. Jadi yang dimaksud amil di sini, atau amil atau pekerja di sini adalah petugas atau pegawai yang diangkat oleh negara untuk mengurus urusan kaum muslimin, seperti amil zakat, gubernur, atau pegawai Baitul Mal, atau semisalnya. Jadi ini nanti ditanggung oleh negara, dicukupi oleh negara. Ulama menjelaskan tentang makna atau maksud hadis ini, yaitu negara wajib mencukupi kebutuhan hidup para pegawainya agar mereka tidak tergoda berkhianat pada hartanya kaum muslimin. Makanya termasuk Imam An-Nawawi beliau menjelaskan tentang hadis ini. Hadis ini adalah dalil bahwa amil atau pegawai dari suatu negara itu diberi gaji dari Baitul Mal, bukan mengambil sendiri harta dari rakyatnya, dari rakyatnya. Amil. Jadi pelajaran penting dari hadis ini adalah amil atau pegawai itu digaji bukan mencari pemasukan sendiri. Fasilitas itu diberikan oleh negara, bukan dipungut dari rakyatnya. Ini tidak. Ini sama kita dulu kita ingat dalam Islam Jamaah. Islam Jamaah itu kan yang didapuk, yang harusnya mendapatkan bagian dari Baitul Mal, dari persenan misalkan pengurus-pengurus dari tingkat kelompok, desa, daerah. Ketika harta itu diambil dari rakyat, maka itu juga diberikan kepada pegawainya, pada pengurus-pengurusnya, termasuk amil-amil atau pegawai-pegawainya yang ada di daerah, desa, kelompok. Itu juga mendapatkan hak dari persenan ini. Nah, persenan ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Haramnya itu karena menentukan sekian persen. Seandainya itu halal, diambil dengan cara yang halal, dengan cara sukarela, dengan cara yang halal, maka ini tidak boleh dimiliki oleh satu pemimpin negara saja, itu tidak. Tapi untuk kesejahteraan pegawai-pegawainya,
agar mereka tidak memiliki sifat khianat atau gulul. Nah, karena di sini Rasulullah juga menerangkan qala Abu Bakar ukhbirtu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ittakhadha ghaira dzalika fahuwa ghalun aw sarikun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sudah dibiayai oleh negara dari Baitul Mal, nah, ternyata dia mengambil lebih dari itu, man ittakhadha ghaira dzalik fahuwa ghalun aw sarikun, maka oleh Rasulullah dihukumi dia adalah ghal, pengkhianat, korupsi, atau dia dihukum sebagai pencuri. Ini dalil larangan keras seseorang mengkorupsi karena jabatannya, korupsi jabatan. Jika kebutuhan itu sudah dicukupi, lalu dia mengambil lebih, maka itu hukumnya gulul, berkhianat. Makanya dalam hadis lain Rasulullah juga mengatakan, kalau Rasulullah SAW dalam hadis lain, wa may yaqlul ya'ti bima gul yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan pengkhianatan, mencuri, mengambil yang bukan haknya, maka dia datang di hari kiamat dengan membawa hasil yang dicuri itu. Jadi hadis ini juga menjadi dasar kita bahwa seorang pegawai itu kehidupannya itu dicukupi oleh negara, pegawai negara ini. Karena ini pembahasan tentang pemimpin negara ini dibahas begitu komplit dalam kitabnya Ibnu Qudamah, kitabnya Al-Muqaddimah itu, pembahasan tentang seorang pemimpin, kemudian Ibnu Khaldun, seorang pemimpin dengan pegawai-pegawainya, dengan pegawai-pegawai yang diangkat oleh pemimpin negara. Ini dibiayai kehidupannya oleh negara dan biayanya ditanggung oleh negara. Makanya tidak boleh mengambil lebih. An Abdurrahman ibn Jubairin qala sami'tu al-Mustawrid syadatin yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man waliya lana amalan wa laysa lahu manzilun falyatakhid manzilan. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang dijadikan pengatur, memegang suatu jabatan untuk kami, dan dia belum memiliki tempat tinggal, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggal. Silakan mencari rumah, ditanggung oleh negara. Aw laysat lahu zaujatun falyatazawwaj. Atau seandainya dia belum mempunyai istri, maka hendaklah dia segera mencari istri, mempersunting istri. Aw laysa lahu khatimun falyattakhid khatiman. Seandainya dia belum mempunyai pelayan, maka hendaklah dia mencari pelayan. Aw laysat lahu dabatun falyattakhid dabatan. Seandainya dia belum mempunyai kendaraan, maka hendaklah dia mencari kendaraan. Dan ini semua ditanggung oleh negara. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang ditanggung oleh negara. Biayanya itu, biaya kebutuhannya ditanggung oleh negara. Tempat tinggal, makanya ada rumah dinas, istri itu ditanggung oleh negara, kebutuhannya berapa itu ditanggung. Bahkan pelayan itu juga ditanggung. Kendaraan pun juga ada kendaraan dinas, juga ditanggung oleh negara. Wa man asaba syai'an siwa dzalik fa huwa ghalun. Dan barang siapa yang mengambil lebih dari itu, dia minta lebih dari itu, maka ia telah berbuat ngulul, korupsi dalam hal amanahnya itu. Jadi yang sering disalahfahami itu faman akhadha ini, atau waman asaba syai'an siwa dzalik fa huwa ghalun. Barang siapa yang mengambil lebih, ini disebut sebagai pelaku gulul atau pencurian atau korupsi. Ini istilah syariatnya untuk mengambil harta publik di luar hak resmi. Yang seperti dijelaskan Imam Al-Khattabi, itu menjelaskan hadis ini yang menunjukkan bahwa seorang petugas pejabat itu hanya boleh mengambil sebatas kebutuhan pokok saja, seperti istri, kecukupan untuk kebutuhan untuk istri, pelayannya untuk membayar pelayannya, kendaraannya, kebutuhan pokok saja. Jika melebihi itu,
maka dia termasuk ghulul, artinya mengambil haknya. Misalkan dia dalam hal istri ditanggung oleh negara ini sebulan 10 juta misalkan, untuk istri, kendaraan, kemudian untuk kebutuhan rumah tangga ditanggung 10 juta. Ternyata diam-diam dia mengambil lebih dari 10 juta. Berarti kelebihan inilah yang dimaksud seperti ghulul, yang sudah sesuai kesepakatan 10 juta. Dia mengambil lebih dari itu. Maka ini disebut, kalau dalam bahasa kita disebut sebagai korupsi. Dan ini oleh Imam Nawawi juga dijadikan dalil bahwa penguasa atau amil itu diberi kecukupan dari Baitul Mal. Amil termasuk penguasa itu juga dibayar dari Baitul Mal, bukan mengambil sendiri dari rakyatnya. Ini yang sangat penting. Dulu kita dalam Islam Jamaah itu memahami bahwa hartanya jamaah itu juga hartanya imam. Masih ingat nggak? Di dalam jamaah. Jadi persenan itu haknya imam, haknya penguasanya. Ini yang tidak boleh. Justru imamnya itu yang harus digaji dari Baitul Mal juga. Baitul Mal. Tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi pakai dalil hukum umumnya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, mengambil harta yang bukan haknya, di luar haknya, itu termasuk hukumnya haram, nggak boleh. Allah alam. An Abdurrahman ibn Jubairin, ini sudah. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu la yahilu lil khalifati min malillah illa qas'atani. Tidaklah halal bagi seorang khalifah dari harta Allah ini kecuali dua mangkok, dua piring, dua bagian. Qas'atun ya'kuluha huwa wa ahluhu wa qas'atun yadha'uha baina yadayin nas. Satu bagian atau satu piring ia makan bersama keluarganya, berarti haknya dia sebagai seorang penguasa, seorang khalifah, ditanggung oleh Baitul Mal. Boleh dia dan keluarganya makan satu bagian. Dan satu bagian lagi itu dia letakkan di tengah manusia, di tengah rakyatnya, dibagi untuk kesejahteraan rakyatnya. Ini makna dari qas'atani, dua mangkok atau dua bagian. Ini adalah ungkapan kiasan dari bahasa Arab. Artinya sangat mendalam ini. Maksudnya apa? Maksudnya pemimpin itu hanya boleh mengambil sekedar kebutuhan hidupnya saja. Selebihnya dikembalikan untuk umat. Bukan mengambil lebih, bukan minta jatah lebih, bukan menjadikan dapuannya sebagai sumber dari pemasukan. Tulisan-tulisan ulama yang membahas tentang ini, ini sering dinukil atau terdapat dalam kitab-kitab zuhud atau adab siyasah salaf, itu ada banyak. Dan ulama zaman dulu juga seperti itu, termasuk zaman Abu Bakar, dia sampai meninggalkan pekerjaannya. Umar bin Khattab, dia juga demikian. Umar bin Khattab dalam prakteknya, dia dalam memerintah, dia juga mengambil sebagian haknya, yaitu memberi makan atau nafkah dirinya dan keluarganya saja. Termasuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, bahkan sampai Umar bin Abdul Aziz juga demikian. Jadi ini gambaran dari zuhudnya para pemimpin umat terdahulu dalam mengatur Baitul Mal. Mereka sangat hati-hati karena mereka nggak mau mengambil lebih, bukan hak mereka. Hadatsana Ismail ibn Abdullah qala hadatsani ibn Wahb an Yunus bin Shihab qala hadatsani Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, la mastakhlifa Abu Bakar Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq dijadikan khalifah, kata Aisyah, qala, berkata Abu Bakar, laqad alima qaumi an khirfati lam takun tu'jizu an mu'anati ahli wa syunggiltu bi amril muslimin
fasayakulu alu Abi Bakar min hadzal mal wa yahtarifu lil muslimina fi. Kata Aisyah, istri Rasulullah SAW, beliau mengatakan ketika bapaknya Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah, Abu Bakar berkata, sungguh kaumku sangat mengetahui bahwa pekerjaanku dahulunya itu tidak pernah membuatku kesulitan untuk memberikan nafkah keluargaku. Namun saat ini, karena saya tersibukkan dengan urusan kaum muslimin, sehingga keluarga Abu Bakar setelah ini akan makan harta dari Baitul Mal ini. Dan Abu Bakar akan bekerja untuk kaum muslimin di jalannya. Ini artinya Abu Bakar sudah tidak bisa mengurusi pekerjaannya sehingga keluarganya terlantar kalau tidak bisa mengurusi pekerjaannya karena sibuknya Abu Bakar mengurusi kaum muslimin. Maka Abu Bakar itu bekerja untuk kaum muslimin dan keluarga Abu Bakar mengambil bagian dari Baitul Mal sekedar untuk memberikan makan keluarganya, memberikan nafkah keluarganya. Ini juga disebutkan bahwa para ulama dalam bab Adabul Imarah, bab tentang kepemimpinan dan zuhudul khulafa, zuhudnya para khulafa, itu memberikan makna yang sangat dalam. Contohnya Abu Bakar ini, sebelum jadi khalifah, Abu Bakar itu seorang pembisnis, seorang pedagang, mandiri, ya kan, mandiri. Setelah diangkat menjadi khalifah, waktunya habis untuk mengurusi kebutuhan umat. Maka beliau bukan mengambil gaji jabatan, itu tidak, tapi sekedar kebutuhan hidup karena tidak bisa lagi berdagang. Lafadznya dia mengatakan wa yahtarifu lil muslimin fi, aku bekerja untuk kaum muslimin di dalam harta ini. Jadi Abu Bakar tidak merasa memiliki harta itu. Dia merasa bekerja mengelola amanah. Ini pelajaran ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf seperti itu. Tidak menjadikan jabatan sebagai penghasilan, tidak menentukan jatah, tidak mengambil bagian saya dari Baitul Mal sekian persen, itu tidak. Hanya mengambil sekedar kebutuhan karena tidak bisa lagi bekerja. Ini beda dengan perkataan seseorang yang kemarin kita bahas, karena saya tidak digaji, maka saya boleh mengambil bagian dari persenan ini. Kemarin kita bahas kan seperti itu. Haknya keimaman, persen itu adalah haknya kewajiban keimaman. Karena keimaman itu tidak digaji, maka keimaman punya hak di atas persenan ini. Ini adalah konyol sekali ini. Mengambilnya dari jamaah itu sudah haram, kemudian menguasai hartanya jamaah dan tidak boleh di cross check. Itu berbeda dengan apa yang langkah yang diambil oleh Abu Bakar. Abu Bakar tidak mengambil bagian, tapi sekedar hidup yang layak agar bisa fokus untuk melayani umat. Allahu a'lam. Ini bedanya Abu Bakar dengan orang-orang zaman sekarang. Hadisna Abu Bakar ibn Abi Syaibah, hadisna Waqi ibn Jarrah, hadisna Ismail ibn Abi Khalidin, an Qais bin Abi Hazimin, an Ati bin Amirah al-Kindi, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqah kana ngululan ya'ti bihi yaumil qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kami jadikan pegawai atau amil, yang kami sudah diangkat, kami berikan pekerjaan untuk dia, kemudian juga sudah dibiayai dengan Baitul Mal, lalu dia menyembunyikan dari kami sebuah jarum saja atau lebih dari itu, maka hukumnya dia adalah ngulul. Ngulul itu berarti korupsi, pengkhianatan harta dari yang diamanahkan, yang mana nanti harta itu akan dia bawa di hari kiamat. Qala faqama ilaihi rajulun aswadu minal ansar.
ka'anni anzuru ilaih. Faqala ya Rasulullah, iqbal anni amalak. Qala wa malaka. Qala sami'tuka taqulu kadza wa kadza. Qala wa ana aquluhu al-an man istamalnahu minkum ala amalin falyaji biqalilihi wa kathirihi fama utiya minhu akhadha ma nuhiya anhu intaha. Kemudian seorang perawi menyebutkan, dia menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki dari Ansor, dia berdiri, seorang laki-laki yang hitam dari golongan Ansor, dia berdiri. Ka'ani anzur ilahi, seakan-akan saya melihat laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, iqbal ani amalak, kata dia, wahai Rasulullah, tariklah kembali, iqbal ani amalak, tariklah kembali, terimalah ani dariku, amalkan pekerjaanmu, tarik kembali pekerjaanmu. Ya Allah, ya Rasulullah, saya tidak mau di dapur ini, tarik kembali dapuan ini wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, apa sebabnya? Wa malaka, apa sebabnya? Dia menjawab, aku mendengar engkau mengatakan ini kada wa kada, aku mendengar engkau mengatakan ini dan ini. Maka Rasulullah SAW bersabda lagi, wa ana aquluhu al-an. Ya udah, saya ulangi perkataanku lagi. Siapa yang kami angkat dalam suatu pekerjaan, hendaklah dia menyerahkan apa yang sedikit maupun yang banyak. Apa yang diberikan kepadanya ia ambil. Fama utiya minhu akhadha wa ma nuhiya anhu intaha. Dan apa yang dilarang baginya dia tinggalkan. Jadi hadis ini adalah suatu bab yang menerangkan tentang amanah jabatan dan harta umat. Coba kita perhatikan perkataan Nabi falyaji yang tadi, yang dia akan membawa ya'ti bihi yaumal qiyamah. Maka dia akan membawa apa yang diambil di hari kiamat. Makanya ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, saya kembalikan dakwaan ini kepadamu. Kemudian Nabi menjelaskan, perhatikan apa yang saya katakan, man ista'malnahu minkum ala amalin falyaji biqalilihi wa kathrihi. Kata falyaji biqalilihi wa kathrihi, harus menyerahkan semuanya, baik sedikit ataupun banyak. Ini amanah jabatan, harta umat. Artinya tidak boleh mengambil sendiri, tidak boleh menentukan jatahnya sendiri, tidak boleh mengambil tidak boleh merasa lebih berhak daripada harta itu. Semua harta dikembalikan ke pusat amanah, ke baitul mal, ke pengelola umat. Kemudian Nabi menutup dengan kalimat fama utiya minhu akhadha wa ma nuhiya anhu intaha. Yang diberikan kepadamu maka boleh itu kamu ambil, yang tidak diberikan kepadamu maka jangan kamu ambil. Ini batasannya. Umpama kamu sesuai kesepakatan gajimu 5 juta, ya sudah 5 juta itu yang punya hak kamu ambil, yang menjadi hakmu. Tidak boleh mengambil hak lebih. Misalkan dia sebagai pekerja penarik zakat, ya kan, penarik zakat, sebagai amil, dia mendapatkan harta zakat dari kaum muslimin, kumpulkan semua, entah itu sedikit atau banyak, dikembalikan ke baitul mal dulu, baru sesuai dengan kesepakatan. Kamu digaji berapa? Misalnya digaji 5 juta, ya sudah diambilkan dari baitul mal 5 juta. Jangan kamu ambil dari harta itu, langsung dari rakyat, dari jamaah. Itu tidak boleh, itu hukumnya gulul. Tidak boleh mengambil sendiri, itu hukumnya gulul. Gulul itu dalam syariat itu mengambil harta amanah tanpa izin syar'i, walaupun nilainya kecil, walaupun sepele, walaupun sedikit. Di sini Nabi menyebutkan contoh termasuk gulul meskipun mengambil mikhyaton, 1 jarum saja. Karena yang dihitung bukan besar kecilnya, tapi cara mengambilnya. Cara mengambilnya ini yang salah. Mengambilnya salah, maka besok akan menjadi tanda di hari kiamat. Apa yang diambil maka dia akan didatangkan di hari kiamat. Maka ini teman-teman yang didapuk sebagai pegawai umum, pegawai publik, maka harus hati-hati. Apa yang halal untuk Anda
silakan diambil. Yang tidak halal maka silakan dikembalikan. Babul amri biluzumil jamaah, bab perintah dengan melazimi jamaah. Qala Allah azza wa jalla wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Dan berpeganglah kalian semuanya kepada talinya Allah dan jangan bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah, idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah nikmatnya Allah yang mana atas nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, dahulu kalian bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Dengan nikmatnya, nikmat dari Allah, akhirnya kalian menjadi saudara-saudara. Wa kuntum ala safa khufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dan dahulu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan diri kalian, karena sudah diberikan hidayah oleh Allah, akhirnya diselamatkan dari jurang neraka yang semula bermusuhan kemudian menyatu menjadi satu ukhuwah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya pada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Idh kuntum a'da'an. Ini kalau menurut tafsirnya, termasuk tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kanu fil jahiliyah yaqtulu ba'dhum ba'dha. Dulu di zaman jahiliyah mereka itu saling membunuh satu sama lainnya. Yang dimaksud di sini adalah suku Aus dan suku Khazraj di Madinah itu perang turun temurun sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Sampai berganti-ganti pemimpin, mereka seolah-olah musuh abadi. Kemudian makna dari fa'alafa baina qulubikum, yang menyatukan mereka itu bukanlah kabilah, bukan pemimpin, bukan baiat, itu yang sering disampaikan, tapi yang menyatukan mereka adalah Islam. Alafa bainahum bil Islam. Mereka disatukan dengan satu agama yaitu Islam. Makna ini penting karena apa? Karena ini sering disalahpahami ketika mereka mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an, yang dikatakan menyatukan mereka adalah berjamaah itu. Jamaah itu menyatukan mereka, bukan Islamnya. Menyatukan mereka kemudian menyatu menjadi satu saudara jamaah, sedulur jamaah. Padahal di sini yang dibahas oleh Allah itu bukan lafaz jami'annya, tapi bihablillah. Hablillah itu apa? Talinya Allah adalah Islam itu sendiri. Kalau jami'an di sini dimakna bukan dengan berjamaah itu tidak, tapi dimakna dengan kesemuanya. Berpeganglah kalian dengan talinya Allah, dengan Islam, dengan semuanya, dengan syariat-syariatnya, dan janganlah berpecah belah. Kemudian wa kuntum ala syafa khufratin minan nar. Ini kata Mujahid bin Jabir radhiyallahu rahimahullah. Ini maksudnya adalah bi kufrikum wa tafruqikum. Jadi karena kekufuran dan perpecahan kalian. Perpecahan yang dimaksud adalah berpecah dari kebenaran. Bukan menyempal sendiri, berpisah dari kelompok, kemudian menyatakan diri sebagai jamaah, itu tidak. Ini yang membuat suku Aus dan Khazraj itu bermusuhan itu karena fanatik suku, sopiahnya mereka saling membela suku. Mereka semula itu membela kelompok-kelompoknya, bermusuhan, ya kan, membela kabilah-kabilahnya. Kemudian dengan datangnya Islam, mereka diberikan hidayah. Akhirnya mereka menjadi satu kebenaran, yaitu Islam, tetapi kebenaran. Akhirnya menjadi saudara. Ini ayat ini berarti ukhuwah itu yang diajarkan oleh Allah, yang diterangkan oleh Allah, agar kita mendapatkan hidayah dari ayat ini adalah dalil besar dalam hal ukhuwah. Ukhuwah itu dibangun di atas Al-Quran
dan sunnah, bukan di atas identitas suatu kelompok, identitas suatu jamaah. Karena ketika ukhuwah itu dibangun di atas Al-Quran dan sunnah, maka ini yang disebut dengan al-jamaah itu sendiri. Tapi ketika al-ukhuwah itu dibangun di atas satu sekte atau di atas identitas suatu jamaah, maka dia akan menjadi firqah yang mengklaim di atas kebenaran. Dan ini salah, benar-benar salah. Wa qawluhu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'u ala amrin jami' lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Nah, dalam mereka bersama Rasul dalam suatu urusan mereka amrin jami', mereka tidak pergi sampai meminta izin kepadamu Muhammad. Innal ladzina yasta'dinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Dan mereka yang minta izin kepadamu Muhammad, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang iman, yang iman kepada Allah dan utusannya. Fa idza sta'dhinuka li ba'din sya'nihim fa'dhan liman syi'ta minhum wastaghfirillahumullah innallaha ghafurur rahim. Dan siapapun dari umatmu Muhammad yang minta izin kepadamu karena sebagian keperluan mereka, maka berikanlah izin kepada orang yang engkau kehendaki dari mereka dan mintakanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini ayat ini sebenarnya kan ayat untuk amrin jamin. Amrin jamin kalau dalam Islam jamaah itu adalah ngaji seminggu 2 kali, 3 kali. Tapi yang dimaksud amrin jamin di sini, ulama memahami termasuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan al-amrul jami' huwa al-jihad wal jum'ah wa ma asbah dzalik. Yang dimaksud amrin jami' adalah urusan bersama seperti jihad atau sholat Jumat yang perlu diadakan bersama, dan yang semisalnya. Artinya ini bukan perkara publik, artinya ini perkara publik umat, bukan hanya perkara kelompok, bukan pertemuan kelompok, bukan majelis atau pengajian itu tidak. Tapi memang perkara yang disepakati oleh umat. Jihad itu disepakati oleh umat dari umat zaman dulu. Diperlukan tenaga yang banyak, pemikiran yang banyak. Dan ini perlu hadir, umat Islam perlu hadir. Sholat Jumat pun juga demikian. Sholat Jumat dan apapun yang menyerupai seperti itu. Ketika ada kaum muslimin yang minta izin kepada Nabi, maka adabnya mereka tidak bisa hadir. Adabnya mereka adalah minta izin kepada Nabi. Kemudian Nabi memberikan izin kepada biman syi'ta, yang dikehendaki siapa diberikan izin. Lalu Nabi memintakan ampun kepada Allah untuk mereka, karena dengan adanya jihad itu kan perkara umum publik yang harus diikuti oleh kaum muslimin yang kuat. Ketika mempunyai kekuatan untuk datang jihad, dia tidak datang, dia berdosa. Makanya oleh Allah diperintahkan mintakan ampun untuk mereka. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menjadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian. Memanggil dengan tidak hormat, tidak takzim. Qad ya'lamullah alladziina yatasallaluna minkum liwadha. Dan sungguh Allah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kalian dengan berlindung, artinya tidak tanpa izin. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Jadi memang adab kepada Rasul itu tidak sama dengan adab kepada selain Rasul.
Nah, ayat ini turun terkait adab para sahabat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan umat. Kata Mujahid bin Jabir rahimahullah, kanu yakrahuna ayatafarraqu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil umuril azimah. Jadi para sahabat itu mereka tidak suka berpisah dari Rasulullah dalam urusan besar. Ini untuk dalam urusan besar itu tidak suka. Makanya seperti apa? Memanggil Rasul katuai seperti memanggil Rasul sebagaimana memanggil di antara kalian. Tidak ada adabnya. Anak zaman sekarang juga demikian. Kadang memanggil orang tua itu tidak dengan rasa takzim. Takzimnya sebagaimana takzimnya kepada orang tua itu tidak ada. Padahal itu termasuk adab. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana kita beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri, yang tadi di atas itu Imam Ahmad itu ketika membaca ayat ini beliau berkata atadri mal fitnah, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan fitnah? Al fitnah itu asyirk. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah itu adalah syirik. Maksudnya menyelisih perintah Rasul, bisa menyeret seseorang kepada kesesatan yang besar, yaitu syirik. Yaitu syirik. Kemudian adab sahabat kepada Nabi dalam urusan besar umat ini termasuk bukan dalil untuk mewajibkan izin kepada pemimpin dari suatu kelompok. Berarti ini ada ayat untuk izin. Kan ada ayat untuk izin tadi ya. Ya tasallaluna, ayat untuk izin. Berarti kalau kita mendirikan keimaman, mendirikan tanzim sendiri, nanti jamaah itu kalau kita sudah menentukan amrin jami, nanti kalau mau tidak hadir harus izin dulu. Ini kan adab sebenarnya, adab. Kalau hal-hal itu bersifat ma'ruf itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan apa? Di dalam satu tanzim itu ada keyakinan bahwa orang yang tidak memasuki tanzim itu, tidak memasuki kelompok itu, tidak baiat pada pemimpinnya, ini adalah kafir. Kemudian pemimpinnya punya ijtihad, ketika ijtihadnya tidak ditaati, hukumnya kafir atau murtad. Ini yang tidak diperbolehkan. Kalau hanya sebagaimana tanzim biasa untuk pengaturan umat Islam suatu kelompok itu diperbolehkan, tapi tanpa adanya baiat, tanpa adanya ikatan. Sedangkan yang dimaksud dengan ayat ini untuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya dalam menyampaikan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.